Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah praktikum fisika dasar 1 mengenai interferensi dan diffraksi. Tujuan dari praktikum ini ada 4. Yang pertama, memahami bagaimana terbentuknya pola interferensi. Yang kedua, memahami bagaimana terbentuknya pola diffraksi. Yang ketiga, menentukan lebar celah dan jarak antar pola diffraksi. Dan yang terakhir, menentukan panjang gelombang cahaya. Dasar teori, interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Kisi diffraksi adalah sebuah media yang berguna untuk menganalisis sumber cahaya. Biasanya, kisi diffraksi juga disebut dengan alat yang terdiri dari beberapa slit-slit paralel dengan jarak yang seragam. Sifat celah-celah antara goresan kisi yakni transparan jika terkena cahaya serta berfungsi sebagai celah-celah yang terpisah. Setiap senti pada sebuah kisi terdapat ribuan garis. Diffraksi dapat dikatakan sebagai penyebaran gelombang. Dalam sebuah kisi diffraksi, terdapat satu baris celah sempit yang jumlahnya banyak dan saling berdekatan. Apabila ada sinar yang dilewatkan pada kisi diffraksi, maka sinar tersebut akan menciptakan sebuah pola pada layar. Pada bagian tengah layar, dihasilkan sebuah garis terang yang asalnya dari berkas cahaya yang melewati setiap celah tanpa adanya pembelokan atau 0 derajat. Peristiwa tersebut dinamakan dengan interferensi konstruktif. Selisih atau I merupakan perkalian dari lebar jarak yang ada pada celah dengan sin theta sama dengan M dikali D per lambda. Hal tersebut digunakan untuk memperoleh maksimum terang yang mana M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Persamaan yang memenuhi sinar atau cahaya yang keluar melewati celah kisi secara berurutan adalah D sin theta sama dengan N dikali lambda atau sin theta sama dengan X per L. Metode percobaan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain laser dan dudukannya, set kisi diffraksi dan dudukannya, penggaris, layar, laptop, dan software tracker. Baik, selanjutnya ada prosedur percobaan. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu susunlah setup eksperimen yang terdiri dari sumber laser, plat gelas dengan 3 macam susunan kisi diffraksi dan layarnya. Lalu, ukur dan catat posisi kisi pada jarak layar. Yang ketiga, atur posisi laser sehingga berkas sinar laser melewati salah satu susunan kisi diffraksi yang ada pada plat gelas sebelumnya. Yang keempat, tekan tombol laser untuk menghidupkan laser. Yang kelima, catat dan buat juga sketsa pola terang gelap akibat diffraksi yang teramati di layar. Catat posisi gelap pertama yang membatasi terang utama. Yang keenam, tentukan jarak antar celah pada kisi yang digunakan. Lalu, ulangi langkah 1 sampai 6 untuk susunan 2 variasi jarak yaitu 30 cm dan 60 cm dari masing-masing percobaan variasi jarak dengan kisi yang berbeda 100, 300, dan 600 garis per milimeter yang ada pada plat gelas tersebut. Lalu pada percobaan ini akan menghasilkan titik-titik bayangan di layar. Untuk mengamatinya, install software tracker di PC atau laptop, lalu analisis menggunakan software tracker. Nah, berikutnya ada
cara untuk menganalisis menggunakan software tracker. Oke, baik. Di sini kita akan memulai untuk bagaimana cara pengolahan data menggunakan tracker pada modul 9, yaitu interferensi dan difraksi cahaya pada celah jamak. Nah, kali ini kita akan menganalisis pakai tracker. Nah, sebelumnya pastikan harus menginstal terlebih dahulu software tracker. Lalu jika sudah, buka saja trackernya, lalu kita akan menuju ke bagian file. Sini ya, ini file, open. Tinggal klik saja, lalu pilih data yang akan kalian analisis. Misalkan di sini saya akan menganalisis ya ini. Klik lalu open, di situ klik open. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat ada layar, ada kisinya. Ini kalibrasi. Nah, setelah itu jika sudah terlihat atau jika sudah ada gambar yang akan kita analisis, kita klik ini, lalu klik new, lalu pilih calibration stick seperti ini. Lalu kita untuk men-setnya kita klik shift seperti ini, lalu klik, angkat, kita shift lagi di keyboard, ada tulisan shift. Nah, itu kita klik, lalu klik, dan nanti muncul seperti ini. Panjangnya dari sini ke sini saja. Nah, setelah itu kita set ini sesuai dengan variasi jarak yang telah ditentukan. Saya ngambil variasi jarak yang 30 cm, berarti di sini tulis 0,3 meter, seperti ini. Tinggal klik seperti itu. Kita pindahkan dulu. Nah, setelah itu kita akan coba klik create ini, lalu pilih opsi align profile. Kita pilih opsi align profile. Lalu sama seperti tadi, kita klik shift. Nah, pada keyboard. Lalu setelah itu kita coba tarik garis, klik aja. Klik, terus tarik garis melalui titik-titik terang ini ya. Nah, setelah itu kita atur spreadnya. Nah, ini tuh spread itu untuk mengatur agar titik cahaya ini masuk ke dalam line profile yang tadi, yang opsi line profile tadi, yang titik koordinat ini. Nah, kita coba dari 20. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat titiknya ini belum masuk semua. Nah, ini tuh harus masuk ke dalam kotak ini. Lalu kita coba 40. Nah, ini kalau misalkan udah cukup untuk di ini, bisa tinggal diatur dan dipindah-pindahkan seperti ini agar masuk ke dalam kotaknya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan klik ini koordinat. Nah, koordinat ini disimpan di terang pusat. Di terang pusat yaitu di titik 0,0. Sini ya. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita lihat grafik yang telah dihasilkan dari hasil analisis gambar yang tadi. Nah, kita bisa lihat ya di sini nilai X ini sama dengan 0. Ini bagian tengah-tengahnya, ini adalah terang pusat. Ini adalah terang pusat. Lalu luma ini adalah tinggi intensitas laser. Jadi nilai luma yang besar itu menunjukkan posisi laser. Seperti ini, posisi laser.
atau bisa aja seperti terang ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Ini baik arah kiri ataupun kanan itu nilainya sama. Ini 1, ini 2, ini juga 1, ini 2, ini terang pusat atau N-nya 0. Nah, gitu. Lalu kita juga akan melihat tabelnya. Di sini kita set jangan pakai Y, close. Nah, di sini kita bisa lihat ini nilai X dengan satuan meter dan ini nilai N-nya. Seperti yang tadi ada di grafik, ini N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini nilai X-nya, ini nilai lumanya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tugas pendahuluan dan tugas akhir. Nah, tugas pendahuluan ini menjadi syarat wajib mengikuti praktikum. Jadi nanti sebelum praktikum akan ada pengisian tugas pendahuluannya terlebih dahulu. Adapun poinnya yaitu turun kala persamaan 4.1 dan 4.2 yang bisa dilihat di dasar teori. Kemudian apa yang dimaksud gelombang, interferensi, dan difraksi. Kemudian apa yang dimaksud dengan cahaya monokromatik dan polikromatik. Kemudian apa itu koherensi cahaya dan bagaimana terjadinya pola difraksi. Adapun tugas akhir, nah tugas akhir ini dijawab ataupun ditulis di pembahasan. Jadi di pembahasan itu menjawab tugas akhir. Adapun poinnya yaitu jelaskan bagaimana terjadinya peristiwa difraksi pada eksperimen ini. Kemudian jelaskan bagaimana pola maksimum sekunder dapat terbentuk. Hitung panjang gelombang dengan menggunakan persamaan 4.1, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Itu menghitung panjang gelombangnya. Kemudian pada percobaan difraksi, apa yang terjadi jika jarak dan kisi divariasikan. Karena kan tadi pada saat percobaan ada beberapa percobaan ataupun divariasikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.